بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama melaksanakan salat yang nilainya 27 derajat. Salatul jamaah tafdulu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat yang kita lakukan bersama-sama berjamaah ini lebih utama daripada sendirian dengan perbandingannya 27 derajat. Bukan 27 pahala. Karena ada orang pengen sholatnya 27 kali rakaatnya, itu pengen menyamakan derajatnya dengan berjamaah. Ternyata bukan. Nggak dapat. Nah, kita bersyukur dapat berjamaah 27 derajat. Bukan 27 pahala. Ini pentingnya kita berjamaah dan kita memahami pentingnya berjamaah. Bahkan Rasulullah sampai agak marah kepada sahabatnya. Kalau ada kesempatan bisa berjamaah, dia nggak melakukannya. Di dalam kitab diceritakan ada Rasulullah memanggil sahabatnya untuk mengadakan sidak kepada sahabat yang ada di rumah saat itu. Kalau ada ketemu sahabat kita yang di rumah sholatnya sendirian, Rasul menakutinya dengan cara kita bakar rumahnya. Mau dibakar rumahnya sama Rasulullah. Tapi itu bentuknya menakutkan. Supaya dia nggak mau sholat tanpa alasan ada di rumah. Dia melakukannya pengen di masjid. Makanya kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali dilakukannya di masjid. Tetangga masjid mana Pak? Tetangga masjid itu 40 kanan, 40 kiri, 40 belakang, 40 depan. Hitung aja rumah kita. Dari masjid ini dapat nggak 40 rumah ke rumah kita? Kalau dapat, itu tetangga masjid ya. Jadi tetangga masjid itu hitungannya 40 kalau fikih ya. 40 rumah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau deket rumah itu hitungannya dapat 40 itu, berarti kita tetangga masjid. Kan jauh juga 40 rumah. Ke depan, ke belakang, ke samping kan. Sampai Nabi bilang tadi, la sholata, tidak sempurna sholatnya. Lijaril masjid, tetangga masjid. Illa fil masjid, kecuali di dalam masjid di berjamaah. Nah, kalau uzur, sakit, ada tamu, ada keperluan, macam-macam uzur yang masuk akal, silahkan. Tapi kalau nonton TV Pak, tanggung nonton bola. Biasanya bola kan maghrib tuh menjelang isya, nah akhirnya nggak ke masjid. Nah itu cuma nonton bola ngalahin sholat berjamaah. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang istiqomah. Kita akan bicara sedikit tentang fikih puasa. Sebentar lagi Ramadan akan tiba ya Pak. Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Ini tamu istimewa. Ulama salaf soleh itu kalau mau Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan Pak. Kalau kita kan tinggal minggu lagi nih, semingguan lagi. 6 bulan itu dia berharap dengan banyak berdoa. Kalau kita suka dengar baca doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di kitab Lataifil Ma'arif kadang-kadang Ibnu Qudamah hadis ini ditemukan. Tapi memang ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi kalau untuk kita memperbanyak amal nggak apa-apa kan.
Yang penting hadis dhaif tidak untuk menetapkan hukum, tidak untuk bicara tentang ketauhidan. Tapi kalau untuk ngajak kita semangat ibadah, boleh. Boleh, Pak. Kan bagus doa itu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sekarang di bulan Sya'ban kan? Wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Kan bagus doa seperti itu. Kita minta berkah dan kita minta umurnya panjang. Sampai lagi ke Ramadan. Coba tahun lalu Ramadan yang bisa bersama kita. Tahun sekarang nggak ada sama kita. Ada nggak? Tahun lalu bersama kita 2024. Tahun sekarang sebentar lagi 2025 mau puasa, nggak lagi sama kita. Meninggal maksudnya. Kan berarti nggak ketemu Ramadan. Nah, banyak nggak orang yang seperti itu di keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, jamaah kita? Ada nggak yang itu? Ada. Nah, kita minta tuh wabalighna Ramadan. Sampaikan umurku, usiaku ya Allah ke bulan Ramadan. Itu kan mintanya saya, mintanya kita. Karena kita pengen berjumpa lagi dengan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini akan membawa keberkahan yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Karena itu pentingnya fikih puasa ini agar kita sama seperti kayak mau mancing. Mau mancing nggak bawa alat pancing, nggak dapet. Puasa juga harus tahu bagaimana kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar. Ya kan Pak? Mau dapat pahala yang katanya 10 kali 700, kan pahalanya banyak banget. Mau dapat lagi pengampunan dosa dan masuk surga dalam sholat qiyamul lail, ada hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan kegiatan ibadah malam di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. Ini kalau nggak ngerti kayak gini, dia nggak terawih Pak, Bu, nggak mau terawih. Yang penting kan orang Islam banyak yang puasa, tapi nggak terawih. Banyak orang puasa nggak tadarus, nggak baca Quran dia. Banyak orang puasa nggak ikut iktikaf di masjid, tuh, karena ibarat mancing, dia cuma bawa pancingan doang, nggak bawa. Bagaimana untuk bisa mendapat ikan yang banyak? Nah, fikih itu sebetulnya bagaimana mengajarkan kita untuk benar dalam ibadah, mendapatkan hasil yang baik. Baik, kita bicara langsung aja yang mudah-mudah yang bisa dicerna ya Pak. Puasa itu ada syarat sahnya. Jadi kalau kita puasa itu ada syarat sahnya kita puasa. Langsung saya bicara tentang syarat sah puasa di sini. Puasa itu ada syarat sahnya. Sama seperti kalau Bapak naik kereta, mau ke Jogja, naik pesawat, mau ke Surabaya, syarat sah naik pesawat, naik kereta apa? Punya tiket. Masa nggak punya tiket mau naik kereta? Diusir. Naik pesawat nggak punya karcis? Diusir kita. Syarat puasa itu sama seperti punya tiket. Yang pertama Islam. Banyak orang di luar Islam yang mau ikut-ikutan puasa Pak, Bu. Orang di luar Islam yang banyak mau ikut puasa kayak kita, banyak. Dia tahu puasa itu sehat. Bapak kan pernah dengar kalau dokter itu mau operasi kita disuruh puasa. Ujung manfaatnya orang yang mau dioperasi suruh puasa? Agar operasinya baik, lancar dan tidak ada halangan apa. Jadi disuruh puasa. Nah begitu juga orang yang disuruh puasa dalam agama kita ini Ramadan, syaratnya harus Islam. Karena di luar sana orang di luar Islam berebut mau puasa, berebut dia. Tahu kalau puasa itu sehat. Nah kalau kita bukan karena itu, kita karena panggilan. Panggilannya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau ayat ini tidak bicara Islam dan iman, orang di luar Islam boleh puasa Pak? Boleh. Karena Al-Quran itu ada panggilan yang sifatnya umum. Bagaimana panggilan umum? Ya ayyuhan nas. Al-Quran ada kan? Bicara ya ayyuhan nas. Wahai yang menjadi manusia, siapapun juga.
mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau nggak beragama, pokoknya namanya manusia dipanggil sama ayat ini. Ya ayyuhan nas. Siapa aja. Tapi untuk panggilan puasa nggak semua manusia. Makanya syaratnya Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang beragama Islam. Beriman agamanya Islam ya. Karena orang di sana di luar Islam juga beriman juga, tapi agamanya bukan Islam kan? Dia percaya sama Tuhan dia. Tapi kita percaya beriman kepada Tuhan kita yang beragama Islam. Makanya fikihnya bilang syarat pertama Islam. Kalau dia puasa silakan, tapi nggak dapat pahala. Karena ayatnya yang manggil Allah tentang orang-orang yang beriman dan beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintahnya? Kutiba alaikumus ya. Diwajibkan kita berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya sering kita dengar. Jadi syarat pertama ya, syarat sahnya puasa orang yang ikut puasa kayak kita nanti itu yang bersama-sama orang muslim haruslah orang Islam, jangan bukan orang Islam. Kalau nggak orang Islam nggak dipanggil dia. Kalau dia mau puasa silakan, tapi nggak dapat apa-apa. Itu syarat yang pertama, harus Islam. Nah, yang duduk di sini nih, kita semua nih dipanggil nih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah. Kita dipanggil. Makanya kalau ilmu tafsir, kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, dengerin. Kata Allah dalam Al-Quran itu dengerin. Kita sedang dipanggil. Bapak Ibu kalau dipanggil kan denger kan? Ya, ada apa? Kita kalau dipanggil nama kita dipanggil kan denger. Ya, ada apa? Kita mau dengerin ada apa nih? Habis panggil ada apa? Nah, perintahnya dikasih tahu sama Allah. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah, ada larangan. Ada dua nih. Kalau Allah panggil orang yang beriman, ada dua. Kalau enggak perintah, kalau enggak larangan. Dah. Dengerin tuh. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, ada ya ayyuhalladzina amanu, baca artinya. Ada perintah apa larangan nih? Nah kalau ini perintah, kutiba alaikumusiyam. Nanti ada larangan. Dalam Al-Quran ketika dipanggil orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, ini jadi satu nih. Syarat sahnya puasa itu selain orang Islam, orang itu balik dan berakal. Balik dan berakal ini jadi satulah. Orang udah besar itu, anak-anak dewasa itu kayak kita, anak-anak kita yang udah 17, itu namanya orang yang balik dan berakal. Sebab ketika anak itu belum balik, namanya anak yang di bawah umur kan. Berarti akalnya belum berfungsi secara normal. Misalnya anak baru umur 1 tahun, 2 tahun, kan dia belum ngerti. Belum ngerti puasa. Cuma taunya nggak makan, nggak minum aja. Nah makanya orang yang puasa itu syaratnya yang kedua adalah syarat sahnya dia harus balik. Dia harus berakal. Balik dan berakal ini jadi seperti mata uang Pak. Orang sudah balik berarti akalnya sempurna. Orang yang berakal sempurna berarti dia sudah balik. Sudah sampai, balik itu udah sampai cukup usianya. Ini syarat kedua nih, harus ada. Karena di luar sana ada orang yang masih anak-anak belum balik puasa juga. Boleh, kita ajarin. Ajarin sama kita, tapi dia belum wajib. Misalnya anak kita umur 3 tahun mau ikut puasa, ajak Pak, ajak Bu, boleh. Tapi sebetulnya dia nggak wajib. Coba kita ajarin. Orang yang juga nggak akalnya belum sempurna. Ketika anak itu belum sempurna akalnya, ya kita sedang ajarin. Nah, puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Akalnya kan berpikir dia nanti. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, akalnya pasti sudah tahu. Dia membedakan yang baik dan buruk. Kata Al-Quran, "Kul la yastawil khabitha wat thayyib." Ukuran balik adalah, ukuran balik Pak, Ibu, ukuran balik, dia bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ini ada air putih, sebelah lagi ada bir, di sebelah saya misalnya. Kalau dia balik dan berakal, dia ngambil air putih. Kalau dia akalnya nggak sehat, mungkin narkoba dan segala macam, dia ngambil bir. Atau mungkin anak-anak yang belum ngerti, belum dikasih tahu ini bir, ini aqua, dia ambil bir. Karena dia belum ngerti bir. Yang penting ada air kan di dalam gelas.
Jadi kata Al-Quran, "Qul la yastawil khabitha wat thayyib." Katakan Muhammad, tidak sama yang baik dengan yang buruk. Jadi ukuran orang yang balik dan berakal, dia bisa membedakan ini baik, ini buruk. Nah, berarti dia wajib puasa. Kalau dia nggak tahu, maka dia nggak bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Yang ketiga, mukim, Pak. Orang yang mukim itu orang yang bertempat tinggal di tempatnya. Kalau saya sedang ada di sini puasa besok, berarti saya orang yang mukim, memang tinggalnya di sini. Tapi ketika saya puasa besok mau ke Surabaya, saya bukan mukim, saya musafir. Boleh berpuasa, boleh nggak puasa, boleh juga berpuasa. Cuma kan Pak, yang namanya keringanan, rukhsah dalam fikih, rukhsah itu namanya keringanan atau hadiah dari Allah buat orang yang harus kalau bisa ngambil keringanan itu. Hadiah dari Allah tuh ambil mestinya. Itu namanya rukhsah, keringanan. Orang yang berpergian gak usah puasa. Kenapa? Dikasih keringanan untuk berbuka puasa. Ya kan? Gak usah puasa dia karena sedang berpergian. Nah, yang mukim, kita bertempat tinggal di daerah kita sendiri, itulah yang wajib berpuasa. Tapi kalau saya sudah berpergian ke Surabaya, pergiannya hari itu saya nggak puasa, terus sampai seminggu saya di sana ada di Surabaya melakukan puasa, boleh nggak? Boleh, karena saya safarnya tuh hari itu doang. Tapi begitu udah sampai di sana, saya boleh berpuasa. Boleh juga tidak bagi yang tidak mau puasa, karena syarat orang yang safar itu 3 hari, Pak. Kalau ngambil jumhur ulama 3 hari, lebih daripada 3 hari kita sudah tidak dianggap musafir lagi. Kalau yang lebih daripada 3 hari. Jadi kita puasa pada saat nggak puasa pada saat pergi dan 3 hari di sana. Nah, hari keempat, hari kelima sampai seminggu kita puasa di sana. Silahkan. Tapi kalau nggak mau puasa juga silahkan, boleh. Karena kemampuan kita ini kita yang tahu sendiri. Mungkin takut capek, takut lemah, takut sebagainya, kita nggak puasa, silahkan. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan ini. Jadi kalau udah haid datang, walaupun Ibu, menjelang maghrib 5 menit tiba-tiba datang tamu itu sebulan sekali itu, batal puasanya. Walaupun tinggal 5 menit tuh, mau beduk maghrib, batal, berarti dia gagal puasanya. Betul. Jadi dia harus membatalkan puasanya kalau datangnya menjelang maghrib. Kalau datangnya habis maghrib dia buka puasa terus ke kamar mandi keluar darahnya haidnya. Nah kalau itu tidak dikategorikan orang yang batal puasanya karena sudah berbuka. Gitu. Kecuali menjelang berbuka dia buang air kecil, ternyata ada darahnya. Nah itu namanya keluar haid, berarti batal puasanya. Yang kelima adalah orang yang istato'a, mampu. Ukuran mampu kita juga yang tahu. Kalau kita sedang sakit, apalagi orang tua yang lemah, itu nggak usah puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti kalau lagi sakit di hari yang lain. Atau orang yang tua, fafidyatun tu'amu miskin, dia kasih makan orang miskin kalau sudah tua, yang nggak mungkin lagi bisa berpuasa, maka bayar fidyah namanya. Tapi kalau sakit, melahirkan, maka dia bisa berpuasa, bisa juga fidyah. Tergantung nanti dirinya berkonsultasi sama dokter. Saya lagi hamil nih dok, saya takut anak saya nanti kenapa-napa kalau saya puasa. Nah kata dokter berarti ibu nggak usah puasa, nanti diganti dan dibayarkan fidyah. Gitu. Ada ketentuannya. Yang penting ada syarat sah puasa itu harus orang yang mampu, jangan dipaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, termasuk dalam menjalankan syariat. Jadi 5, Islam, balik dan berakal, mukim, orang yang menetap, suci dari haid dan nifas, dan orang itu istato'a, mampu. Kalau syarat ini 5 ada, maka dia wajib berpuasa, sah puasanya, sah. Kalau hilang, maka tidak sah puasanya yang dilakukan. Kemudian ada rukun Pak, Ibu. Tadi kan syarat sah puasa tuh. Rukun puasa ini lebih penting lagi.
Karena apa? Kalau tidak ada rukun, maka puasanya batal. Ini masjid, ini ada rukunnya. Rukun itu pondasi. Pondasi di masjid ini adalah yang di bawah tanah kita ini. Tuh, dibikin pondasi. Bayangkan kalau bangunan tidak ada pondasinya, rubuh. Berarti ibadah puasa tanpa rukun, robohlah puasa kita. Nggak ada artinya. Percuma kita menahan lapar dan haus. Nah ini yang penting. Jadi rukun puasa itu ada dalam hal yang kita lakukan ibadah yang satu ini. Jadi seluruh ibadah memang pangkalnya, pokoknya adalah niat. Nah rukun yang pertama dalam puasa adalah niat. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu ibadah harus dengan niat. Ibu tadi sholat maghrib kan? Kalau nggak niat nggak sah. Kita mau puasa besok, puasa ada niatnya. Niatnya itu kata jumhur ulama pada saat menjelang 5 menit mau imsak. Kalau maghrib habis isya kita sholat tarawih, niat itu lafadz. Nawaitu sauma ghadin anadai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu lafadz. Boleh-boleh saja kita ucapkan. Tapi niatnya 5 menit sebelum imsak. Ya, beberapa menit sebelum imsak itu kita niat tuh. Saya niat puasa besok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Ya. Diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya melakukan ibadah puasa Ramadan, kita dapat nilai puasa Ramadan. Tapi kalau niatnya puasa Senin Kemis, ya dapatnya nilai puasa Senin Kemis, kan begitu. Niat kita masing-masing. Gak bisa niat sholat maghrib, niatnya sholat maghrib, jumlahnya 4 rakaat sholat isya, kan gak bisa. Seseorang tergantung dengan niatnya, dan niat itu apa yang diniatkan akan dicapai oleh orang yang meniatkannya. Jadi hadisnya memang jelas. Kita segala sesuatunya pondasi harus dengan niat. Jadi Bapak Ibu nanti selama puasa niatkan. Bisa setelah taraweh kita baca lafadz itu, dan nanti diulang lagi pada saat menjelang imsak. Kita juga udah niat. Karena kata fikih, an-niyat qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi. Yang namanya niat itu dibarengin dengan perbuatannya. Contoh, lagi sholat, ini yang paling gampang. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kan gitu. Itu kan lafadz. Niatnya kan saya ngomong di hati. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah. Itu di hati saya ngomong. Allahu Akbar. Kapan barengnya? Saat takbir. Allahu Akbar. Itu niat saya. Haji Bapak waktu akan ihram kan juga sama diniatkan kan? Nawaitul ahramtu, nawaitul hajja wa ahramtu biha. Langsung dia pakaian ihram. Dibarengin. Khusus untuk puasa, niatnya itu memang kita bacanya habis sholat taraweh kesannya kan. Tapi itu bukan niat sebetulnya, lafadz yang kita ucapkan. Niatnya menjelang imsak. Karena mendekati di saat kita nggak boleh lagi mau makan dan minum. Jadi niat itu tempatnya mendekati atau berbarengan dengan perbuatan ibadah itu sendiri. Itu namanya niat. Lagi sholat, lagi ihram, itu pakai niat. Lagi menyembelih kambing, hewan, itu niat tuh. Saya niatkan untuk Bapak Fulan bin Fulan, bismillah. Begitu kan? Bukan niatnya belum dipotong, tapi dia udah motong. Jadi bangkai nantinya. Diniatkan untuk, nah untuk puasa, niatnya memang agak jauh dengan melakukan perbuatan puasanya. Puasanya besok pagi, niatnya seolah-olah kayaknya malam hari. Makanya bukan dibilang niat, itu lafadz. Gitu ya Pak. Jadi rukun yang pertama adalah niat ketika kita mau puasa. Kemudian yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan suami istri. Itu yang zohir. Yang berat meninggalkan melaksanakan apa-apa yang membatalkan pahala. Nah ini yang berat. Kalau ini kan yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri itu.
Tapi ada lagi yang membatalkan pahala puasa. Ini repot. Ini bukan zohir, batin masalahnya. Perbuatan panca indera kita. Mata memandang perempuan yang syahwat, itu batal pahala puasanya. Ngomongin orang, batal pahala puasanya. Sumpah palsu, batal puasanya. Batal pahala puasanya. Jadi yang membatalkan pahala puasa ada, yang membatalkan puasa ada juga. Nah, kalau rukun puasa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, bukan pahalanya. Yang membatalkan puasa, minum, makan, berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan. Cuma 2 rukun tuh, niat dan membatalkan yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu yang namanya rukun puasa. Ada 2, cuma 2 rukun tuh. Beda dengan syarat sah. Syarat sah ada 5 tadi. Kalau rukun cuma 2. Tapi 2 ini penting. Sangat penting. Sangat penting. Ada sahabat Nabi. Dia ini nggak tahu lagi puasa, lupa. Tiba-tiba istrinya digauli pada saat dia sedang berpuasa. Akhirnya dia ngadu sama Nabi, berhubungan suami istri di saat puasa. Dia ngadu sama, ya Rasulullah, saya celaka. Kenapa? Saya tadi berhubungan sama istri saya, padahal saya ini lagi puasa. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, aku nggak kuat ya Rasulullah, aku ini orang yang sakit-sakitan. Puasa 2 bulan berturut-turut aku nggak kuat katanya. Oke, kalau gitu kasih makan orang miskin 60 fakir miskin. Ganti, kasih makan tuh. Selama 2 bulan itu. Kata dia, ya Rasulullah, aku gimana mau bayar orang miskin? Aku sendiri orang miskin di sini, katanya. Akhirnya Nabi bilang, ya udah, Abu Bakar, tolong kasih nih orang ini supaya ngasih makan orang miskin 60 selama 2 bulan. Terus dia bawa itu, dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, orang termiskin di Madinah adalah saya. Jadi kalau mau kasih fidyah ini buat orang-orang yang ada di Madinah, sebetulnya sayalah orang yang paling berhak, karena saya orang miskin. Akhirnya apa? Denda kafarat dia karena berhubungan suami istri di bulan puasa, dapat makanan dari Rasulullah. Dan Rasul tersenyum gara-gara orang ini ternyata modus kesannya. Tapi nggak dibuat-buat memang. Dia lagi puasa berhubungan suami istri, disuruh puasa nggak kuat karena orang tua, disuruh bayar fidyah nggak bisa bayar fidyah, nggak bayar karena dia orang miskin, disuruh kasih makanan dari Rasulullah untuk orang, ternyata dia paling miskin di Madinah. Akhirnya bayar kafarat untuk puasa dia yang dikasih mesti makan untuk orang miskin, buat dia pulang tersenyum. Rasulullah sampai tertawa juga. Ini orang modus sebetulnya ini. Nah, jadi barangkali kalau kita jangan sampai itu melakukan berhubungan suami istrinya pada saat kita sedang berpuasa, karena itu sedang dilarang. Jadi istri kita yang halal pun dilarang pada saat berpuasa itu. Kemudian yang membatalkan puasa, tadi sudah ada syarat sahnya, kita juga sudah tahu rukun puasanya. Sekarang yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang pertama, makan dengan minum secara sengaja. Makan dan minum sengaja. Ini jelas membatalkan. Makan dan minum sengaja. Tapi beda ketika Bapak biasa jam 7 itu dibikinin kopi dan memang kopinya masih ada bekas sahur tadi. Tiba-tiba habis bangun tidur karena habis sholat subuh terus pulang tidur sebentar masuk ke dapur ngelihat kopinya tadi masih ada. Dia minum, dia lupa Pak. Kalau karena lupa dia minum, maka puasanya tetap sah. Benar-benar puasa. Benar-benar lupa, bukan puasa. Benar-benar dia puasa sehingga pada saat dia lagi minum, selesai, dia saya tadi minum ini. Kan lagi puasa nih. Karena kebiasaan kalau pagi suka minum air putih atau minum kopi yang masih ada misalnya. Dia, karena lupa boleh. Ada 3 hal yang Nabi angkat dalam hadis ini hukumnya. 1, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang anak kecil sampai dia balik. Kemudian orang yang gila atau ayan atau pingsan sampai dia sadar. Orang lupa sampai dia ingat, artinya dia tidur sampai dia bangun. Itu 3 orang ini macam
maka dia nggak berdosa kalau melakukan kesalahan. Dia nggak dikategorikan batal puasanya karena dia dari tidur menjadi ingat. Pada saat tidur dia nggak apa-apa. Atau misalnya dia lagi lupa karena sesuatu hal yang mengakibatkan dia lupa dan melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu juga salah satu rufi al-qalamu anis salasah. Allah angkat mencatat suatu hal karena baik atau buruknya disebabkan karena lupa salah satunya. Fanasiya hatta istaiqadha, dari lupa sampai dia ingat. Nah ini, kemudian yang kedua, keluar air mani dengan sengaja. Nah ini air mani dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, maka batal puasanya itu. Yang ketiga, melakukan hubungan suami istri. Kalau tadi mungkin maaf, kalau melakukan onani sehingga keluar air mani itu batal, sengaja dia. Yang ketiga, berhubungan suami istri di tengah hari, itu juga membatalkan puasa. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Dia dia kolom-kolom di mulutnya tuh supaya yang tadi pagi itu bisa keluar lagi, sengaja dia, batal puasanya. Karena muntahnya dengan sengaja. Dan yang kelimanya adalah haid dan nifas. Itu juga terjadi bagi orang yang sedang melahirkan sehingga batal puasanya. Dan yang terakhir adalah murtad, keluar dari Islam. Pada saat dia Islam, tiba-tiba dia keluar Islam. Dia nggak mau jadi orang Islam, nggak mau puasa. Maka puasanya otomatis langsung batal. Kemudian orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Itu tadi orang-orang yang batal puasanya. Kemudian yang tidak boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Satu adalah orang sakit. Orang yang sakit nih, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, itu boleh tidak berpuasa. Karena dia sedang kondisi sakit. Wa in kuntum mardo au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Itu dalil Al-Quran. Apabila kamu sakit atau sedang dalam berpergian, maka kamu boleh mengganti di hari-hari yang lainnya. Jadi sakit, mungkin kita ada dirawat di rumah sakit seminggu, nah boleh nggak berpuasa. Jangan dipaksain untuk berpuasa. Jadi orang yang sakit boleh. Yang kedua, orang yang tua renta, lanjut usia. Nah ini boleh nggak berpuasa nih. Nah, karena udah renta nggak berpuasa, maka diganti dengan fidyah. Membayar fidyah keluarganya nih untuk 60 orang, untuk satu orang miskin. Dia berikan kepada orang yang perlu diberikan fidyahnya. Jadi satu hari dia kasih orang miskin untuk mengganti puasa dia dengan bayar fidyah. Bayar fidyah gampang ya Pak. Misalnya kita hitung satu hari nggak makan tuh, kita makan di warteg atau di Padang, sekali makan misalnya 15.000. Berapa kali orang tua kita misalnya saat itu nggak berpuasa sebulan, kali sebulan 15.000, bayar fidyah. Itu. Jadi bayar fidyah itu sekali makan. Sekali makan orang yang sehat lah kayak kita, sekali makan aja. Bukan 3 kali, pagi, siang, malam, bukan. Sekali makan. Berapa tuh dirupiahkan? 15.000 misalnya sekali makan itu ada lauk, pauk sama minum sama segala-galanya 15.000 misalnya. Nah itu kali berapa kali orang tua kita yang nggak kuat puasa lagi untuk nggak puasa diganti dengan hari-hari dia meninggalkan puasanya untuk bayar fidyah itu. Bisa nggak dibayarkan fidyah itu setelah Ramadan? Bisa. Jadi tidak harus di bulan puasa. Nanti Idul Fitri, Bapak boleh bayar fidyah orang tua kita yang udah nggak kuat puasa karena umur 90 tahun. Saya kasih nih 15.000 kali 30 hari untuk fidyah Bapak saya yang nggak puasa selama sebulan kemarin. Bayar fidyahnya kepada fakir miskin. Bukan ke masjid Pak. Kadang-kadang salah kalau ke masjid itu karena nanti tercampur sama zakat fitrah. Fidyah itu untuk siapa? Fa fidyatun ta'amu miskin. Yang namanya fidyah itu makanan. Jadi kalau bayar fidyah ke masjid, kadang-kadang kita kayak bener aja gitu, padahal salah juga itu. Yang dibilang fidyah itu dalam Al-Quran, coba buka surat Al-Baqarah. Fa fidyatun ta'amu miskin. Bayarlah fidyah itu dengan makanan untuk orang miskin. Berarti kalau bayar fidyah untuk bapak kita yang udah nggak puasa, datengin tuh orang miskin. Misalnya panti jompo juga ada, panti yatim piatu ada.
kita kasih makan dus kotak selama 30 hari untuk bapak kita yang nggak puasa. Sebetulnya mudah, tapi orang suka banyak datangnya ke masjid, dikasih uang pengurus zakatnya. Padahal bukan uang, bayar fidyah itu makanan, bukan uang. Beda dengan zakat mal, beda dengan zakat fitrah. Itu bisa dengan beras, bisa dengan uang. Tapi kalau fidyah, jelas ayatnya bukan dengan uang atau bukan dengan beras, tapi dengan makanan siap makan. Makanan yang siap, jangan dikasih beras juga, belum jadi makanan dong. Karena beras itu kan mesti dimasak dulu, ada lauknya lagi, kan gitu. Makanya yang dibilang fidyah itu adalah makanan siap makan untuk orang yang kita kasih karena tidak puasa selama dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, wanita hamil dan menyusui gak usah puasa. Dia ngadu sama dokter, dok kalau saya puasa saya takut bayi saya nih dok. Nah kalau kayak gitu dia harus bayar fidyah. Kalau takut bayinya, dok saya takut sama diri saya takut lemah nih dok. Nah kalau takut sama dirinya, dia puasa dan bayar fidyah. Jadi ada dua tuh, orang yang hamil. Kalau dia takut sama anaknya, dia bayar fidyah. Tapi kalau dia takut dia sendiri yang lemah, maka dia bayar fidyah, terus nanti Ramadan selesai dia bayar qada. Jadi ada dua. Tergantung si istri itu, si perempuan itu. Dia hamil itu karena takut apanya? Takut dirinya apa takut anaknya? Dilihat nanti kasusnya. Ada penggantinya dengan cara yang agak berbeda. Itu yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Yang keempat, musafir. Nah tadi tuh orang yang berpergian gak perlu puasa. Ustadz, saya kan kalau pergian ke Surabaya 1 jam naik pesawat, kecuali naik mobil bisa 10 jam. Sekarang kan naik pesawat bisa cuma 1 jam. Terserah, kalau mau puasa juga boleh karena nggak memberatkan. Yang penting tidak merasa keberatan. Kalau merasa keberatan puasanya karena jauh jaraknya nggak usah puasa. Kalau sekarang ada transportasi naik pesawat cuma 1 jam, berarti kita mau puasa juga kuat, silakan aja. Ini kan rencananya karena kita perjalanan jauh, capek, sehingga nggak kuat untuk berpuasa. Maka dikasih rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa pada saat musafir. Nah tinggal kita lagi nih yang ngejalanin. Kalau saya kuat, saya mau puasa. Kenapa? Saya naik pesawat ke Jogjanya atau ke Surabayanya. Silahkan. Padahal dia boleh nggak puasa, sedang musafir. Yang keenam adalah haid dan nifas. Ini adalah orang-orang yang tidak boleh berpuasa disebabkan ada faktor lain yang menyebabkan dirinya untuk tidak berpuasa. Sehingga agama kita pun memberikan kemudahan. Nah, saya mau kasihkan satu hadisnya Bapak. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya nih, kita berharap puasa kita setelah tahu nih ada namanya fikih puasa, fikih saum. Nah kita ingin tahu apa manfaat puasa itu sendiri. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah. Nabi bilang pada sahabatnya, hai para sahabatku, sebentar lagi Ramadan datang. Kalau bahasa kita sekarang. Tapi kalau Nabi di hadapan sahabat ngomong, atakum Ramadan. Sebentar lagi, sekarang kamu sudah datang nih Ramadan, sudah ada di tengah-tengah kita Ramadan. Terus sahabat kan pengen tahu apa Ramadan itu apa, manfaat keistimewaannya. Rasul sampaikan, syahrun mubarak. Ramadan itu datang ke tengah-tengah kamu adalah bulan yang penuh baik, keberkahan, kebaikan. Imam Ghazali menyebut dalam kitabnya, dalam kitab Tazkiyatun Nafas, al-barakah ziyadatul khair. Berkah itu di bulan Ramadan adalah bertambah kebaikan-kebaikan. Makanya kalau kita sholat, kalau kita baca Quran, kalau kita iktikaf di masjid, itu pahalanya beda dengan di luar Ramadan. Karena berkahnya itu loh. Mas sayang, kita kan gak langsung menerima, gak langsung kelihatan merasakan gitu loh. Berkahnya Ramadan pada saat kita puasa, sholat taraweh, baca Quran, tadarus, iktikaf di masjid. Itu berkahnya, kata Nabi, sangat-sangat banyak. Syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang di dalamnya penuh keberkahan.
Sehingga ada hadis Nabi mengatakan yang lainnya, setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, Bapak jalan ke masjid, duduk di masjid, tahiyatul masjid sebelumnya, kemudian baca Quran, Nabi nunggu sholat, itu semua kata Nabi, bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Ada 10 kali 700 kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi dalam hadis qudsinya, illa saum wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa masih aku pengen tambahin. Ibadah-ibadah yang lain tuh enggak. Tapi Allah bilang dalam hadis qudsi ini, ibadah puasa ini untukku, maka aku sendiri yang akan balas pahalanya. Pak, ada 2 karyawan. Satu karyawan di perusahaan ini loyal, bagus, baik, kemudian juga memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaannya. Satu lagi temannya karyawan ini males, sering bolos, bikin masalah, dan bikin kesel pimpinan. Kira-kira yang dikasih bonus yang mana nih? Yang pertama kan? Begitulah puasa. Allah bilang as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan aku yang mau kasih tambahan pahalanya. Itulah yang disebut atakum Ramadan syahrun mubarak. Kenapa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku, bukan untukmu, bukan untuk kita, Pak. Kita yang puasa, tapi Allah yang pengen memberikan balasannya, karena itu untuk aku puasa, bukan untuk manusia. Tapi puasa khusus untuk aku, kata Allah. Kalau sholat, kembali ke Bapak. Kenapa kembali ke? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak nggak akan berbuat maksiat kalau udah sholat. Haji itu kembali ke siapa? Ke kita, ke manusia. Kenapa? Orang yang pergi haji balasannya surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur balasannya surga. Sedekah 700 lipat pahalanya buat orang yang bersedekah. Tapi puasa as-saumu li. Puasa itu untuk aku, bukan untukmu. Makanya Allah mau kasih tambahan banyak. Nah, ini yang barangkali perlu kita ketahui, bahwa sesungguhnya hadis yang pendek ini Allah sampaikan dalam hadis Nabi, dikaitkan dengan hadis qudsinya, bahwa puasa itu penuh keberkahan dan Allah sendiri yang akan membalas pahala-pahala bagi orang yang puasa, sholat tarawih, baca Quran, i'tikaf, berbuka puasa dengan takjil ataupun berbagi kepada orang yang membutuhkan berbuka puasanya, dan lain-lain masih banyak yang kita bisa kerjakan selama di bulan puasa Ramadan besok. Inilah barangkali sebagai pancingan kita untuk mendapat Ramadan itu hasil ikan yang banyak, dan kita pengen supaya Ramadan tahun ini lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf karena waktunya memang agak mepet antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, buat saya pribadi dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.